Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat menghadiri ibadah kami setiap hari Minggu. Ibadah pagi dimulai jam 8 dan dilanjutkan dengan ibadah 4 pada pukul 10 pagi. Bagi anak-anak dan remaja, tersedia juga ibadah Kingdom Kids dan ibadah Teens yang berlangsung bersamaan dengan ibadah pagi. Mari ajak keluarga Anda untuk mengalami hadirat Tuhan bersama-sama. Kami juga mengundang seluruh jemaat untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan Basar Murah yang diadakan hari ini mulai pukul 9.30 pagi dan dilanjutkan jam 11.30 setelah ibadah 4, di mana tersedia berbagai kebutuhan rumah tangga, pakaian, dan barang-barang berkualitas dengan harga terjangkau. Untuk menerima informasi lainnya, hubungi Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Terima kasih lagu yang dipilih itu udah menjadi bagian dari khotbah saya. Hari ini saya mau bagikan sebuah judul sharing yang saya beri nama Kemenangan di Tengah Tantangan. 3 kata aja. Tapi kita 3 kata ini punya arti yang dahsyat kalau kita mengerti dan melihat dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Kemenangan di tengah tekanan. Karena kita hidup ini pasti menjalani yang namanya proses. Tekanan itu normal. Selama kita hidup, kita akan menjalani proses kehidupan. Tekanan ini yang disebut orang dunia itu, wah aku stres katanya. Stres itu artinya tekanan. Kelihatannya negatif. Tetapi tekanan itu juga dicari oleh manusia karena tekanan ternyata ada baiknya. Kenapa orang membuang uang begitu banyak pergi ke gym untuk membuat alat berat itu menekan diri kita? Karena sang orang yang pergi ke gym itu tahu mau sehat, mau berbentuk lebih bagus. Dia justru tahu tekanan yang diberikan kepada dirinya itu tidak menghancurkan tetapi membangun. Oleh sebab itu kata tekanan ini kita mau bahas dari firman Tuhan karena kalau kita hidup kita akan selalu ada tekanan baik yang diundang maupun tidak diundang. Itu tekanan. Arti kata kemenangan, intronya. Kalau sepintas kita berbicara mengenai kemenangan, kita kelihatannya seperti membayangkan sebuah penghargaan yang kita terima karena kita menang. Menang dalam pertandingan, ya, menang dalam kasus, menang dalam undian, wah itu menang. Tetapi di dalam dunia ini juga, kita ini karena ada dalam proses kehidupan yang penuh tekanan, sebetulnya kemenangan kita itu nantinya adalah kita menang dalam menghadapi tekanan itu sendiri. Firman Tuhan yang saya ambil di dalam Filipi pasal 4, ya, kalau bisa ditayangkan. Ini adalah nasihat terakhir Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Mulai dari ayat 4 aja. Ini adalah judulnya nasihat terakhir dari Paulus. Ayat yang sangat sering kita dengar, bahkan kita sudah hafal. Tetapi kenapa saya pakai ayat ini? Karena kita ada di dalam situasi atmosfer di mana ya kemenangan itu identik dengan sukses. Sukses identik dengan kebahagiaan.
Kebahagiaan atau happiness identik dengan kalau kita punya pacar. Kalau belum punya pacar, pengen punya pacar. Identik dengan punya pasangan hidup. Setelah punya pasangan hidup. Kebahagiaan itu kalau punya keturunan. Kebahagiaan itu kalau bisa punya motor sendiri, mobil sendiri. Kebahagiaan itu kalau nanti akhir tahun ini bisa jalan-jalan sama keluarga. Kebahagiaan adalah kalau kita belanja tidak perlu irit-irit budget, mesti ngatur supaya cukup. Ini untuk ibu-ibu yang selalu dikasih uang jajan, uang rumah tangga dan harus mengolah dan harga naik terus. Bagi seorang ibu rumah tangga, mungkin kebahagiaan adalah uang belanja yang lebih gitu ya. Supaya selain belanja bumbu rumah tangga, makanan rumah tangga, juga dia bisa menikmati. Enggak salah sih semua itu. Nah, dengan sosial media yang begitu ramai dan kita hidup di tengah, bukan di tengah tekanan, di tengah gampangnya kita melihat apa yang terjadi di tetangga kita, apa yang terjadi di orang lain yang ujung sana pun kita bisa tahu. Maka tekanannya tambah banyak. Karena kita bisa merasa kenapa kok saya enggak begitu ya. Kok saya enggak bahagia seperti si A, si B, si C. Oleh sebab itu tadi Michael sudah katakan temanya bukannya mengucap syukur. Oh dari bulan-bulan lalu mengucap syukur itu bukan tema bulanan. Itu harus menjadi tema sehari-hari di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi demikianlah firman Tuhan. Dikatakan, baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bagaimana bisa bersukacita? Kalau semuanya baik-baik bisa sukacita. Tetapi bagaimana kita bisa sukacita? Ya. Rejoice. Dan firman Tuhan ini diberitakan oleh seseorang yang namanya Rasul Paulus. Di mana dia dalam keadaan di penjara loh. Ya. Dalam keadaan di penjara. Tetapi kita sudah tahu ceritanya. Bahwa Paulus itu menghadap tantangan. Dia menang. Karena apa? Tantangannya adalah kebenarannya itu dia itu sebetulnya memberitakan firman Tuhan. Dari yang suka membunuh orang Kristen, sekarang dia membela orang Kristen dan memberitakan kebenarannya orang Kristen. Oleh sebab itu balik dia yang mau dibunuh. Dibalik dia yang dikejar-kejar tapi akhirnya dia di penjara. Bagaimana bisa bersukacita? Dan dia katakan sekali lagi karena kalau sampai 2 kali dia katakan sekali lagi. Berarti ini bukan suggestion, bukan usul, tetapi ini perintah. Dan ini adalah rumus yang dia berikan kalau kita mau hidup bahagia. Dan kita tetap bisa bahagia dan menang di dalam situasi apapun. Nah, kita tahu bahwa ada juga firman Tuhan yang mengatakan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tahu bahwa ada yang namanya sukacita, damai sejahtera, betul? Ya kan? Kebaikan, kesetiaan, kemurahan, penguasaan diri. Wah, damai sejahtera itu sebetulnya ada karena itu adalah pribadi Roh Kudus dan itu ada di dalam hati kita. Tapi kenyataannya kalau kita ngadepin tantangan, kalau kita ngadepin krisis, kalau kita ngadepin masalah, yang disebut buah roh itu sebetulnya ada tetapi tidak kita rasakan. Oleh sebab itu, kemenangannya Paulus adalah karena dia percaya dan mengandalkan Tuhan. Bahwa bahkan di saat dia ada di titik terendah sekalipun mungkin menghadapi kematian. Dia percaya, aku ada di tempat yang memang tidak kondusif, tidak baik-baik.
Tetapi karena Tuhan baik, karena aku mengikuti rencana Tuhan yang luar biasa, maka keadaan apapun aku pasti bisa melewatinya. Bukan sekedar melewatinya, meskipun dia melewatinya dengan babak belur. Dia adalah seorang martir yang meninggalnya tidak normal, bahkan dianiaya. Tetapi dia bisa mengatakan satu hal, bahwa kalau kita hidup sebagai anak Tuhan, kerajaan Allah itu ya bukan soal makan, bukan soal minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dia katakan demikian bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Ya, padahal anak-anak Tuhan seringkali apa yang menjadi masalah itu yang membuat hilang sukacita itu justru makanan dan minuman. Kebutuhan secara jasmani. Tuhan tahu kita butuh makan. Tuhan tahu kita butuh minum. Tuhan tahu kita butuh makanan untuk emosi, perasaan. Kita butuh dihargai. Tidak ada orang yang tahan terus-menerus diejek, dicemooh. Tidak ada orang yang tahan kalau terus-menerus diintimidasi, dikontrol, dimanipulasi. Gak tahan. Tuhan tahu kita butuh semuanya itu. Butuh damai. Gak ribut terus, butuh damai. Tapi sekali lagi dikatakan, kerajaan Allah gak cuman yang kita butuhkan secara jasmani, perasaan, mental. Tetapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran. Soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya katakan ada damai sejahtera dan sukacita yang tidak bisa dibeli oleh uang. Sekali lagi, firman Tuhan katakan damai sejahtera dan sukacita. Inilah yang membuat Paulus menang menghadapi segala tantangan. Dan itu firman Tuhan dikatakan dalam Roma 14 ayat 17. Damai sejahtera dan sukacita itu hanya ada karena itu dari Roh Kudus, kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu, sukacita ini mungkin enggak kalau kita dalam tantangan? Yes, mungkin. Sukacita itu tetap bisa. Bukan dalam keadaan suka, bahkan dalam keadaan duka pun. Bagi beberapa, saya tahu jemaat akhir-akhir ini banyak yang kehilangan ayahnya, kekasihnya, pasangan hidupnya, anaknya. Sekali lagi dalam duka cita pun kita berduka. Tetapi firman Tuhan yang Paulus katakan bersukacitalah itu memang memungkinkan kita punya sukacita di tengah duka cita sekalipun. Ayat selanjutnya, ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Wah, firman Tuhan selalu mengingatkan kita hubungan dengan Tuhan, ya sebagai anak Tuhan, hubungan dengan Tuhan tidak lepas dengan hubungan dengan sesamanya. Tidak ada anak Tuhan yang bisa bertahan hanya dengan cuman aku berharap sama Tuhan, tetapi tidak bisa ngumpul dan punya komunitas yang mendukung. Harus punya keluarga Allah. Harus punya komunitas, teman-teman yang saling menjaga, menguatkan. Ya, memang betul Tuhan bilang kita tuh mesti hidup ya, menjadi terang dan garam dunia. Kita harus berteman ya, harus menjangkau banyak orang, tapi dibutuhkan komunitas kecil yang menjaga kalian, di mana kalian bisa saling tergantung, saling melayani ya, saling menjaga. Dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Maaf, terakhir-terakhir ini banyak orang cerita, banyak yang kecewa gara-gara gereja, banyak yang kecewa
Karena ditipu anak-anak Tuhan, banyak orang kecewa. Karena katanya, bahasanya haleluya, amin. Baru-baru ini saya melihat sebuah klip seorang hamba Tuhan wanita yang dia itu, saya nggak tahu ya, tiba-tiba terlihat dia cerita bahwa dia ditipu oleh anak Tuhan. Ya, ini hamba Tuhan, ditipu oleh anak Tuhan. Dia hamba Tuhan juga bisa ditipu. Ya, jangan pikir kalau udah jadi hamba Tuhan tuh, wah kita hidup hebat gitu. Mengerti firman, tetap aja. Ya. Tetapi kita nggak bisa mengontrol, menguasai orang supaya kita nggak ditipu. Kita bisa waspada, kita bisa menjaga, kita bisa berhati-hati. Tetapi kadang-kadang sudah hati-hati pun, pernah nggak sih kita dikecewakan? Itu yang membuat orang akhirnya susah untuk berbuat baik. Karena apa? Broken trust, udah nggak percayalah. Kalau ada orang baik pun, kalau ada orang yang terlalu baik ke kita curiga ini pasti ada apa-apanya. Tetapi kasih menjadi dingin, kita juga nggak bisa baik kepada orang. Saya katakan ya, firman Tuhan katakan kebaikan hatimu diketahui semua orang. Identiknya kalau kita ngomong kebaikan tuh biasanya orang yang dicap baik itu adalah orang yang baik itu suka memberi. Puji Tuhan gak apa-apa. Maksudnya suka menolong. Tetapi baik di sini saya percaya bukan sekedar perbuatan. Tetapi hendaklah apa yang di hati, kemurahan hatimu, keteguhanmu, imanmu kepada Tuhan. Itu sampai jadi teladan dilihat. Oh begitu toh. Di saat hidupnya krisis nih. Di PHK, oke lah enggak di PHK. Tapi gaji enggak naik-naik. Ya. Terus begitu. Tetapi kebaikan hatinya karena dia tetap menempuh proses kehidupan berjalan. Tetap beribadah. Tetap memberi. Dan percaya sebelum melihat. Itu yang disebut kebaikan. Karena ada orang yang bisa memberi, tetapi tanpa kasih. Bisa. Tetapi orang yang mengasihi, pasti memberi. Saya katakan, ada orang memberi. Dia banyak uangnya, dia bisa memberi. Habis memberi, dia mengontrol, dia menguasai, dia menuntut, memberi. Itu bukan yang dimaksudkan dengan kebaikan. Pemberian yang dimaksud kebaikan ini adalah apa yang di hati. Saya percaya karena kita ada di dalam kerajaan Allah yang punya damai sejahtera, punya sukacita, punya kesabaran, punya penguasaan diri, punya kesetiaan, punya yang namanya long suffering atau sabar tuh ya, tapi panjang sabar, long suffering itu. Yang begitu tuh, itu berdampak. Yang begitu tidak banyak bicara, tapi akan terlihat, akan terdampak. Banyak orang justru banyak bicara, salah bicara, malah diketahui banyak orang tapi kedodoran ceritanya. Anak Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu. Firman Tuhan katakan kebaikan hatimu. Memang betul dari hati ini terekspresi. Engkau melakukan tindakan sikap yang memberkati. Itu yang kedua. Ayat selanjutnya. Janganlah, kalau tadi satu, sukacita. Ingat ya, sukacita, bersukacita lah. Ini yang ketiga. Ini penting, ini sering kita dengar, tetapi kita mesti mengkhotbahkan ayat ini kepada diri kita masing-masing. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita mungkin hafal ayat ini.
Tapi saya percaya, izinkan Roh Allah bekerja di dalam hatimu. Ayat ini biar menjadi rema. Tuhan tahu kita ini khawatir. Ya, justru melalui Paulus, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Di beberapa minggu yang lalu, saya pernah berkhotbah dan saya memberikan hasil penelitian dari seorang dokter yang bernama Henry Clouds. Dia adalah dokter psikiater yang cinta Tuhan. Dia cerita begini, di dalam tubuh ini ya, tubuh ini semua bagian tubuh ini itu diciptakan Tuhan untuk bisa percaya dan mengandalkan. Jadi kita ini waktu diciptakan oleh Tuhan sesuai ya serupa seperti gambarannya. Itu memang diciptakan supaya dengan penciptanya ini kita percaya, mengandalkan. Cuman akibat dosa ya oleh Adam dan Hawa, maka karena dosalah ini yang diciptakan ini sekarang mengalami yang namanya tekanan dan selalu harus melalui proses. Nggak gampang percaya lagi, yaitu percaya itu selalu dipertanyakan. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu sekarang dipersilahkan duduk di tempat ini, tetapi Bapak Ibu tahu kursinya ini ya kakinya cuma 3. Bapak Ibu tidak akan langsung duduk begitu aja. Karena apa? Yang nama kepercayaan, trust itu udah pernah dulu bahaya ini. Kalau nggak hati-hati bisa jungkel karena kakinya cuma 3. Itu benda. Oleh sebab itu lihat apapun kita tuh selalu waspada, selalu curiga. Dasar kedagingannya begitu. Tetapi karena kita menjadi anak Tuhan, ya, kita tuh diberi hikmat oleh pembaharuan budi ini kita sekarang ngerti. Ya. Apa yang baik bagi manusia belum tentu itu baik di hadapan Tuhan, benar? Iya, apa yang baik di mata tradisi budaya tetapi bertentangan dengan firman Tuhan itu tidak layak kita lakukan. Nah ini butuh yang namanya perubahan cara pikir. Nah salah satunya itu khawatir ini karena di dalam pikiran ini kita sudah trauma. Trauma adalah pernah ngalamin. Kalau pernah ngalamin kecewa, kalau pernah ngalamin kekurangan, ya, lalu kita menjadi was-was, menjadi khawatir. Nah, waspada itu bagus, tapi was-was, tapi yang terlalu was-was yang namanya khawatir, ya, itu kurang baik. Khawatir ini, kalau umpamanya kita waspada, kita melihat kompor ini, ya, ada apinya. Kita sebagai orang yang sudah dewasa tidak pernah mau taruh tangan di api karena sudah ada trust, percaya bahwa kalau ada api, kalau saya hendak sentuh itu aman, ya. Tetapi seorang anak kecil, ya, yang belum pernah melewati masa yang begitu, dia melihat api, ya, apilah di lilin ulang tahun, dia melihat sesuatu yang baik, tetapi dia belum mengalami proses. Nah, belum ngalamin proses. Kalau anak kecil dibilang api itu panas gitu ya. Coba ngomong kepada anak yang masih kecil ya Pak Yi, 1 tahun 2 tahun. Belum tentu loh dia percaya. Jangan dipegang. Itu panas. Karena dia belum masa tahapnya, logikanya belum jalan. Ya, masih dalam proses. Jadi kalau dia pegang apinya, itu dia baru, panas. Nah bagi kita itu pelajaran, nah itu pelajaran bagus. Tetapi kadang-kadang di dalam diri anak kalau cuma api begitu, gak masalah mungkin, gak menyebabkan trauma. Tetapi seorang anak yang lahir di dalam sebuah keluarga,
Yang apinya itu bukan api jasmani, tapi api panas karena pertengkaran orang tua. Karena perdebatan yang tidak habis-habisnya, itu api neraka, itu benar. Tidak ada damai. Sehingga dari kecil anak itu bisa merasakan tidak sejahtera. Makanya waktu dia berjalan, mungkin hidupnya itu akan mencari pelarian gimana caranya ya, supaya aku bisa damai sejahtera. Lalu dia mulai melakukan apa yang dia katakan dalam pikirannya ini yang terbaik. Yang mana seringkali bukan menjadi rencana Tuhan. Tetapi sekali lagi, kita hidup gak lepas dari yang namanya pencobaan, ujian, tekanan, kekurangan, rintangan. Ya, apapun itu, firman Tuhan katakan sekali lagi. Kalau engkau khawatir, itu manusiawi. Tetapi biarlah kita ambil tantangan ini. Yuk kita menang yuk. Yaitu menang menghadapi kekhawatiran kita. Supaya kalau kita khawatir ada jalan keluarnya. Jadi kalau kita khawatir jalan keluarnya ini loh. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Ini yang penting poinnya. Kalau kita nyatakan segala hal keinginan kita kepada pasangan kita, suami istri, itu baik. Tapi kadang-kadang pasangan kita juga terbatas, gak ada jalan keluar. Tapi di sini dikatakan kita bisa menyatakan segala keinginan itu kepada Allah dalam doa, dalam permohonan, dengan ucapan syukur. Simple, saking simpelnya kita kadang tidak menganggapnya begitu penting. Tetapi hari-hari ini, inilah yang kita khawatirkan. Inilah yang kita alami dan ini yang harus kita jalani dalam segala hal. Apapun kalau kita ketemu langsung ya, yang membuat pikiranmu kacau. Ingat, berhenti sejenak. Kita mau nyatakan keinginan kita kepada Allah. Yaitu di dalam doa. Dalam doa itu, ini adalah doa itu komunikasi dengan Tuhan. Di dalam doa itu kita boleh memohon. Tetapi Tuhan itu bukannya yang seperti ilah-ilah yang dimana kita datang hanya dengan permohonan list. Ini loh yang aku butuhkan, bukan. Yang Tuhan rindukan adalah sebuah hubungan yang intim. Karena firman Tuhan katakan sebetulnya apa yang kita butuhkan itu sudah Tuhan tahu. Nah kalau Tuhan sudah tahu kenapa kita mesti berdoa? Yes, berdoa itu supaya untuk kita yang menyadarkan diri. Ya Tuhan aku butuh ini. Dan kita juga sesuai tadi yang kita nyanyikan. Percaya sebelum melihat. Kita bisa percaya karena kita tahu Bapa Maha tahu. Dan akhiri dengan ucapan syukur. Sudah meminta, belum melihat, suruh mengucap syukur. Itu yang paling berat. Kita mengucap syukur. Pengucapan syukur yang kita sering lakukan adalah kenapa? Anakku lulus. Pengucapan syukur karena ulang tahun. Pengucapan syukur karena baru dapat promosi dan sebagainya. Tetapi kita lakukan dengan firman Tuhan. Ingat nanti keluar ketemu sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Ingat doa dengan permohonan dan ucapan syukur. Nah setelah itu ayat yang selanjutnya itu yang menjadi janji firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Ini dia. Akhirnya setelah kita tahu untuk mengucap syukur, setelah kita tahu bahwa kita tetap harus menjaga hati tetap baik. Dengan supaya apa yang di hati terekspresi keluar.
dengan kita tahu kita tetap berdoa, memohon dan mengucap syukur. Baru ini ada yang tidak bisa dibeli uang. Ini yang sebetulnya dicari oleh manusia, yaitu damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan memelihara pikiran. Dan itu hanya di dalam Kristus Yesus. Dunia bisa memberikan damai enggak? Bisa dong, bisa juga. Cuman sementara. Kalau kita sekarang tahu-tahu dapat uang banyak sekali. Kita puji Tuhan, sukacita lah pasti damai. Tetapi uangnya habis, hilang damainya. Atau uangnya ada tapi kita enggak sempat menikmati, tiba-tiba sakit. Juga hilang damainya. Tetapi damai sejahtera Allah ini yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang Paulus alami waktu dia dalam keadaan terpenjara, terikat. Tetapi Paulus menang, dia tidak terpenjara hatinya. Dia menang karena dia ada di penjara tapi hati dan pikirannya penuh dengan damai sejahtera Allah. Kita juga, ini yang kita rindukan dan ini adalah bagian Tuhan. Memelihara hati dan pikiran itu adalah damai sejahtera sendiri yang Tuhan berikan. Kadang memang dalam keadaan kacau kita kehilangan damai sejahtera. Lalu apa yang kita mesti lakukan? Sekali lagi, damai itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Tetapi sesuatu yang selalu siap untuk membantu kita di dalam ini melalui Kristus Yesus. Oleh sebab itu, sebagai penutup, ayat penutup. Hari ini kita belajar. Jadi gimana nih? Tuhan berikan kisi-kisi. Tuhan berikan. Ada yang perlu, bagian Tuhan adalah Tuhan mencurahkan damai sejahtera. Bagian kita adalah ayat selanjutnya. Yaitu, jadi akhirnya, ini nasihat Paulus. Jadi akhirnya Surabaya City Blessing jemaat yang terkasih. Ini yang bagian kita. Yaitu semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan. Dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Apakah ini berarti kalau saya dalam kesusahan kayaknya denial ya, pura-pura gitu ya? No, bukan pura-pura. Ini bagian kita karena pikiran itu ada di dalam jiwa. Di dalam jiwa kita itu ada yang namanya pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran ini kalau dikuasai oleh emosi ini, ya emosinya yang menguasai. Kalau lagi tanggal tua, ngamuan. Kalau tanggal muda, baik traktiran gitu. Nah itu tergantung emosi. Itu emosi. Berarti Bapak Ibu hatinya tergantung dari gajiannya. Karena gajian tuh pasti habis kalau tanggal tua. Udah gak ada itu mau beli basar nanti gak ada uang gitu ya tanggal tua. Nah tapi saya katakan bahwa bagian kita semua yang benar. Semua yang benar, firman Tuhan satu-satunya yang benar. Yang engkau dengar dari WA yang di forward itu banyak yang hoax, hati-hati. Ya, sering itu kita sekarang lihat itu orang memforward, ya, membagikan. Nakut-nakutin ya. Memang betul ada kejadian ini, kejadian perampokan yang terbaru, penipuan bank yang terbaru. Kalau Bapak Ibu terus terima kabar buruk dari sekitar ini, makanya kita jadi khawatir yang berkelebihan. Tapi firman Tuhan katakan, semua yang benar, semua yang mulia. Yang mulia, firman Tuhan banyak kemuliaan bagi Tuhan. Yang mulia itu adalah seperti Paulus di dalam
kesesakan, dia tetap berseru sama Tuhan. Itu mulia. Mulia adalah saat kita nggak melihat, tetap kita setia percaya. Itu kemuliaan bagi Tuhan. Di mata orang itu kelihatannya bodoh. Oh, bodoh. Tetapi kemuliaan adalah saat kita menundukkan emosi, kegelisahan, kepanikan, kekhawatiran yang berlebih dengan mengatakan, Allahku sanggup untuk mencukupi segala keperluanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kemuliaan ini karena kita tetap berkata, Tuhan, segala perkara dapat aku tanggung. Tetapi tidak pakai kekuatan sendiri. Di dalam Kristus Yesus yang memberiku kekuatan. Karena firman lain mengatakan, kalau ranting tidak bersatu dengan, kalau cabangnya itu tidak bersatu dengan pokoknya, kita akan mati. Jadi di luar Kristus kita tuh nggak bisa kuat. Jadi Bapak Ibu kita melihat nanti kalau kita melihat seseorang yang tetap teduh, tetap tenang, tetap teguh, itu karena di dalam pikirannya dia memasukkan hal-hal ini. Kalau lagi kacau di dalam keluarga, ingatlah yang manis yang pernah terjadi. Kalau udah lupa yang manis, ya udah doa. Tuhan ingatkan aku apa sih yang manis tentang pasanganku, tentang anakku, tentang mantuku, tentang mertua, apa kebaikannya. Aku kok gak bisa melihat kebaikannya. Tapi aku percaya tetap ada kemanisan dalam rumah tangga. Semua yang layak dan sedap didengar, bukan hoax, bukan gosip, apalagi yang menusuk orang, menjelek-jelekkan orang. Semua yang disebut kebajikan dan semua yang patut dipuji. Bagian kita adalah memikirkannya. Sebagai penutup, bagaimana kita supaya tetap ini bisa menang di dalam tantangan. Gimana? Setelah tadi mengucap syukur, setelah tetap menjaga hati, ya, setelah menjaga pikiran, Tuhan berikan damai sejahtera. Ayat terakhir adalah apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, pada Paulus, disuruh contoh. Contohlah apa yang Paulus sudah teladani. Sebab itu firman tuh sering diberitakan tiap minggu, tetapi kadang kenapa ada jemaat, ada pribadi yang tetap bergumul di dalam kekalahan menghadapi dosanya, menghadapi kekacauan hidupnya, tapi ada yang menang. Karena ini ternyata gak cukup untuk mendengar aja hari Minggu, tetapi kalau engkau udah dengar, engkau renungkan, engkau pelajari, telah diterima tapi dipelajari, telah didengar tapi meneladani. Saya percaya Paulus, Rasul Paulus teladannya melalui firman Tuhan. Tetapi banyak saya melihat jemaat-jemaat Tuhan yang layak untuk jadi teladan. Mungkin itu di carousel kalian. Mungkin ada yang jadi batu sandungan. Tetapi adalah yang layak untuk kita contoh kesetiaannya, kebajikannya, kemurahan hatinya. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Maka Allah sumber damai sejahtera yang tidak bisa dibeli. Itu yang diminta oleh orang, yang dinantikan. Yang orang-orang sedang nantikan dan sedang pengen untuk dapatkan. Tapi dikatakan ini hanya ada dalam Kristus Yesus dan itu satu hal yang sangat berharga ini akan menyertai kita semua. Amin. Saya minta untuk tim praise and worship maju. Hari ini firmannya simple, tetapi saya percaya karena ada kehadiran Tuhan di tempat ini. Izinkan firman ini berbicara sekali lagi. Seperti yang tadi Paulus katakan. Benar, kita udah pernah dengar khotbah ini. Tetapi biarlah apa yang kita dengarkan
itu mau kita hidupi. Dan kita hidupinya dengan kadang-kadang pergumulan, dengan susah payah. Tapi hari ini saya mau ingatkan, ada sosok pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang sudah melampaui semua tantangan di dalam dunia ini. Dan dia tuntaskan, dia mati di kayu salib. Dan dia katakan selesai. Dia selesaikan supaya kita bisa memilih, ngambil keputusan. Jangan hanya dibawa perasaan. Kadang jangan terbawa oleh pikiran, karena pikiran kita begitu mudahnya terkontaminasi. Tapi kita memilih, dengan iman kita memilih, Tuhan, di dalam kesesakanku aku berseru. Dalam kesesakanku, pertama-tama aku minta damai. Di dalam kesesakanku aku enggak minta dulu daftarnya, enggak. Tapi aku butuh damai. Biarlah sikap kita ini kita rubah. Kita ingin berdoa. Bukan karena kita hanya sekedar pengen pemberiannya. Memang dialah sang pencipta dan pemberi. Tetapi kita kepengen juga kepada sang pemberinya kita intim. Kepada pribadinya yang begitu baik. Yang tidak bisa kebaikannya itu ada di dalam dunia ini. Hanya dia, Bapa yang baik. Biarlah kita nyanyikan lagu ini. Lagu ini merupakan ekspresi hatimu bahwa Yesuslah yang menjadi keselamatan. Sehingga kalau dia yang menjadi keselamatan, apapun yang kau lalui yang kelihatannya engkau akan masuk di dalam jurang sekalipun, percayalah tangannya yang kuat akan menyelamatkan. Amin. Nyanyikan lagu ini. Yesusku penyelamat. Yesusku menyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Dialah sang penghibur kita semua. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Oh, mari kita nyanyikan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Firman Tuhan katakan Dia dekat dengan orang yang hancur hatinya. Saya nggak tahu berapa di antara Bapak Ibu sekalian yang mengerti dan memang dengar firman ini. Tetapi mengatakan, Tuhan aku nggak sanggup lagi Tuhan. Dan Tuhan katakan, it's okay. Karena bukan engkau yang rindu menjangkaunya. Firman Tuhan katakan tangannya yang kuat, tangan kanannya yang kuat. Itu ingin menjangkaumu di tempat terdalam, terpuruk yang mungkin engkau sangka tidak ada yang sanggup menolong.
Oleh sebab itu kalau nyanyikan lagu ini sekali lagi, ini perenungan jiwamu. Terbukalah, tidak ada yang perlu ditutupi di hadapan Tuhan. Tidak ada aib, tidak ada malu, tidak ada kayak nanti dibilang orang apa ya. Gak ada, karena Tuhanlah pembelamu, Tuhanlah pelindungmu, Tuhanlah kekuatanmu, Tuhanlah segalanya. Amin. Kita nyanyikan ini dengan sukacita. Bahkan kalau beberapa harus menyanyikannya dengan iman. Tetapi saat engkau hancur hati, engkau berseru kepadanya. Lihatlah tangannya yang kuat memeluk erat dirimu. Haleluya. Yesusku, penyelamatku. Yes, Yesus. Haleluya. Penyelamatku, tiada yang benar Tuhan. Yes, benar. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Tuhanlah penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yes yang bernafas Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita semuanya mau menjadi pemenang di dalam Kristus Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat pasang bagi Raja-Mu. Gunung-gunung laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Yesus, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, yes Lord. Kami terima janji firman-Mu ya Tuhan. Bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan apalagi menelantarkan kami. Saat kami harus melewati sungai pun kami tidak akan tenggelam. Saat kami harus melewati api pun kami tidak terbakar. Karena Engkau Allah yang melindungi. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah tantangan demi tantangan bisa terjadi. Tetapi kemenangan demi kemenangan menjadi milik kami ya Tuhan. Karena di dalam Kristus Yesus Engkau sudah memberikan kepada kami benih kemenangan. Karena karya-Mu di kayu salib yang memampukan kami tetap setia dan taat. Sehingga dengan hati penuh pengucapan syukur kami memilih untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami juga mau memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami berikan ini sebagai ucapan syukur kami. Bahwa Engkaulah Allah yang memberkati. Di tengah kekurangan pun kami tetap percaya Engkau tidak pernah menelantarkan kami. Oleh sebab itu pakailah persembahan ini untuk menjadi pelebaran kerajaan-Mu. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.